pesan Nabi kepada Ibnu Mas'ud tentang ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Kata Nabi Ibnu Mas'ud, Anda duduk di majlis ilmu 5 menit aja duduknya, enggak usah lama. Di majlis ilmu, di majlis pengajian, tak pegang pulpen untuk mencatat, tidak menulis barang sehuruf, duduk aja, yang disebut jiping, ngaji, nguping. Duduk aja 5 menit lebih tinggi ganjarannya daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 hamba sahaya. Saking seremnya sirat itu, malaikat yang kerjaannya ibadah demi ibadah, ibadah demi ibadah, tidak pernah berhenti ibadah yang namanya malaikat. Doa ngelihat sirat seremnya kayak begitu. Rabbi salim salim, Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan saya, Tuhan. Malaikat saking serem. Kalaulah saudara demen baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan gelar sayapnya. Saudara tak perlu lewat di atas sirat, tapi saudara lewat di atas sayap malaikat sehingga jalannya cepat. Ini yang kita bakal lalui, saudara. Yang harus dipikirin mau yang kayak begini nih, pikirin yang kayak begini nih, pusingin, ndak usah yang lain-lain. Itu ngapa si bapak tuh mono rakyat lagi pada perang puyangnya itu, apa kagak liatin? Enggak usah ke situ itu, kita mikirin sirat aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirati, dan meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sadiqun, yaitu orang yang benar, fi jami'i ma akhbara bihi, pada seluruh apa-apa yang beliau beritakan dengannya, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, minas sirati, berupa daripada titian jembatan di akhirat. Qala Nasr bin Muhammadin As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafili, telah berkata Sayyidi Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafili, an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala,
daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Ibnu Mas'ud yaitu berkata, yaridun nasu jami'an as-sirata, datang oleh manusia padahal semuanya akan jembatan itu. Wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar, adapun datangnya manusia itu yaitu berdirinya manusia pada sekitar neraka. Thumma yamurruna 'ala sirati bi a'malihim, kemudian mereka melewati atas jembatan itu dengan amal-amal mereka di dunia. Faminhum man yamurru mislal barqi, maka setengah daripada manusia itu ada orang yang melewati oleh orang akan sirat mislal barqi, padahal seperti kilat yang menyambar. Allahumma ja'alna minhum. Wa minhum man yamurru mislar rihi, setengah daripada manusia yaitu ada orang yang lewat oleh orang di sirat itu padahal seperti angin yang menghembus. Wa minhum man yamurru mislat tayri, dan setengah daripada manusia yaitu ada orang yang lewat oleh orang padahal seperti burung yang terbang. Wa minhum man yamurru misla ajwadil khayli, setengah daripada manusia yaitu ada orang yang lewat oleh orang padahal seperti paling bagusnya kuda pacuan. Wa minhum man yamurru ka ajwadil ibili, setengah daripada manusia yaitu ada orang yang lewat oleh orang seperti paling bagusnya unta pacuan. Wa minhum man yamurru ka'aduwir rajuli, dan setengah daripada manusia yaitu ada orang yang lewat oleh orang seperti berlarinya laki-laki. Hatta inna akhirahum rajulun yamurru ala maudhi'i bahamai qadamaihi, sampai-sampai sesungguhnya terakhirnya manusia itu ada orang laki-laki yang lewat ia atas tempat dua jempol dua telapak kakinya dia. Fayataka'u bihi sirat, maka terlempar dengannya as-siratu oleh jembatan itu. Ay fa yuqlibuhu, menggoyang-goyangkan sirat akan dia. Wasiratu haddun muzliqun, adapun jembatan itu tajam lagi menggelincirkan. Kahadis saifi, seperti tajamnya pedang. Alaihi haskun kahaskil qatadi, atas sirat itu ada tepian seperti tepiannya ada duri tajam, tepiannya itu seperti duri kaktus. Wa ala hafataihi, dan atas dua tepinya sirat malaikatun, yaitu ada malaikat. Ma'ahum, bersama malaikat. Kalalibu, yaitu ada belencong, apa itu yang buat narik-narik sampah itu. Minarin, daripada api. Pancung ajalah daripada api. Yahtafuna bihan nasa, menyambar mereka dengan pancung itu akan manusia. Famin baini marin najin, maka di antara ada orang yang lewat yang selamat. Wa min baini makhdusin najin, dan di antara dan daripada antara orang yang tertabik-cabik yang selamat. Wa min baini makdushin finnar, dan antara orang yang nyemplung ke neraka.
wal malaikatu yaqulun, sedangkan para malaikat itu mengatakan, Rabbi, duhai Tuhanku, salim salim, selamatkan aku, selamatkan olehmu akan aku. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara sekalian, saudara sekalian yang mulia, kajian ilmu tauhid itu terdiri dari 3 bahasan pokok. Tidak akan lepas ilmu tauhid itu dari 3 bahasan pokok. Yang pertama namanya ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Yakni sifat-sifat yang berkenaan dengan ketuhanan Allah, baik sifat wajibnya maupun sifat mustahilnya maupun sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua namanya nabawiyat, yakni hal-hal yang berkenaan dengan kenabian, yakni sifat-sifat wajib Rasul, sifat-sifat mustahil Rasul, dan sifat-sifat jaiznya Rasul. Yang ketiganya namanya sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Perkara-perkara yang tidak dimengerti oleh akal, tidak ditemukan oleh akal, tapi bersumber daripada wahyu, hanya didengar dari wahyu, yakni perkara hubungan dengan hari akhirat. Kata Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani, wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirat. Seorang mukmin yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagian kisah maulidnya barusan dibaca dengan berbahasa Arab mengambil maulid Ad-Daibai tadi, Nabi itu adalah benar terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebablah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sang nabi itu bertutur berangkat dari hawa nafsunya, akan tetapi berangkat daripada wahyu yang mana Allah wahyukan kepada sang nabi. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya daripada perkara-perkara akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang yaumul akhir dengan begitu banyak bahasa dalam Al-Quran. Ada yaumul akhir, ada yaumul ba'si, ada yaumuddin, ada yaumul jaza, ada yaumul hisab, ada yaumut taghabun, dan masih banyak lagi Al-Quran menyebut itu tentang yang disebut hari akhirat. Dan kita wajib percaya dengan itu, dan termasuk apa saja yang ada pada hari akhirat kita wajib yakini dan tertanam di dalam hati sanubari keyakinan akan segala hal ikhwal yang ada pada hari kemudian itu yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya minas sirati,
kita wajib percaya tentang sirat. Sirat. Berbicara sirat, saudara, maka ada beberapa bahasan yang harus kita fahami bersama. Yang pertama, apa itu sirat menurut bahasa, dan apa itu sirat di dalam terminologi agama. Yang kedua, bagaimana bentuknya itu sirat, dan berapa panjangnya itu sirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa hikmahnya yang didapat oleh seorang mukmin yang meyakini tentang adanya sirat itu, saudara. Hal-hal inilah yang mesti kita ketahui berbicara tentang sirat ini, saudara. Yai kita di dalam kitab ini tidak menyusun proses demi proses hari kemudian ini, tidak menyusun tahap demi tahapnya, tapi beliau lebih mengedepankan tentang hal-hal yang ada pada hari kemudian. Seperti kita bicara pertama tentang sirat yang nyata, bahwa sirat itu adanya sesudah penimbangan amal. Penimbangannya ada di bawah, tapi sirat disebut duluan. Ini tak mengapa, yang penting semuanya ada. Ini yang paling pokok. Saudara, apa itu sirat? Sirat itu dalam bahasa maknanya at-tariq, jalan, jalanan. Itu sirat dalam tinjauan bahasa. Jembatan itu maknanya jalan untuk menyeberang antara satu jalan ke jalan yang lain. Itu sirat dalam teori bahasa. Tapi saudara, sirat dalam terminologi agama memiliki dua pengertian. Begitu Al-Quran menyebutkan kedua-dua pengertian tentang sirat. Yang pertama, agama memaknai sirat adalah manhaj Rabbani yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang mana hamba-hambanya kudu mengikuti manhaj tersebut agar supaya sang hamba selamat dari dunia sampailah akhirat. Ini namanya disebut sirat. Dan ini yang disuruh minta oleh Allah di dalam Al-Quran minimal 17 kali kita dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Manhaj Rabbani yang Allah atur untuk hambanya, yang mana hambanya kudu ikuti kalaulah pengen selamat. Ini yang disebut sirat dalam terminologi pertama. Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran pada surat Al-An'am. Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la fattabi'u
wala tattabi'us subulah fatafarraqa bikum an sabiliha. Begitu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Dinul Islam. Yang disebut ihdinas siratal mustaqim, apa itu? Tunjukin kami jalan yang lurus. Sirat jalan. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah dinul Islam, manhaj Rabbani yang Allah syariatkan melalui lidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tafsir Munirnya, pengarang kitab kita Bahjatul Wasail, Syekh Nawawi Al-Bantani, ay adimna ala dinil Islam, Tuhan langgengkan kami dalam agama Islam. Sirat dalam terminologi agama pertama adalah dinul Islam. Ini disebut siratal mustaqim. Jadi kalau disebut siratal mustaqim bukan yang di akhirat, tapi manhaj Rabbani yang Allah undang-undangkan untuk hamba-hambanya yang pengen selamat menuju akhirat, si hamba kudu ikuti. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ikuti dia. Itu maknanya dinul Islam. Makna yang kedua, inilah sirat yang dimaksud pada materi kita. Sirat yang masuk pada hal ikhwan hari kiamat, saudara. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang berbentuk naik, lurus, turun, kayak JPO, jembatan penyeberangan orang. Naik, lurus, turun. Yang permulaannya adalah ardul mauqif, yang permulaannya adalah bumi mauqif, dan akhirnya adalah ardul jannah, terakhirnya adalah bumi surga. Surga bentuknya naik, lurus, turun. Dia tidak siratal mustaqim, dia tidak lurus, tapi naik, lurus, turun. Yang siratal mustaqim adalah dinul Islam. Makna yang pertama tadi kita bedah, saudara. Kalau yang ini namanya sirat, jembatan titian di atas neraka jahanam, yang naiknya 1000 tahun jarak tempuhnya, lurusnya 1000 tahun, dan turunnya 1000 tahun, yakni jarak tempuh 3000 tahun lamanya. Yang kalau kita terperosok berarti kita jatuh ke neraka jahanam yang melayang-layangnya 70 tahun belum nyampe dasar. Inilah sirat. Dan kita, saudara, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya sirat itu ada. Kita wajib tertanam di dalam hati sanubari kita bahwa sirat itu hak adanya. Maka dalam talqinul mayyit itu wa anna sirata haqq, dan bahwa titian di akhirat itu benar-benar ada. Kita kudu yakin ini.
yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Itu kita wajib yakin. Dari mana dalil adanya sirat? Tentu dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran pada surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah daripada kalian melainkan mendatanginya, yakni melewati neraka. Para ulama-ulama tafsir, Al-Imamul Qurtubi di dalam Jami' Al-Ahkamil Quran, Al-Imam Tabari di dalam Jami'ul Bayan, begitu juga Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari di dalam Hadaiqur Rawhi wa Rahan, dan banyak. Ibnu Katsir juga tuliskan di dalam tafsirnya, Suyuti di dalam Durrul Mansurnya, dan banyak. Apa yang namanya wa in minkum illa wariduha, maknanya ada namanya sirat untuk melewati neraka Jahannam itu. Ada dan wajib kita meyakininya. Ini bakal ditafsiri tentang sirat dan dijabarkan oleh Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara. Sirat itu bagaimana? Saudara, kita wajib yakin sirat itu adalah muzliq, licin, menggelincirkan orang. Kita wajib yakin licin, orang bisa terpeleset itu bila dia di dunia tidak beramal dengan amalan yang saleh. Muzliq begitu. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan, begitu juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, mas-sirat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mas-sirat ya Rasulullah, apa sih sirat itu wahai Nabi Muhammad? Nabi ditanya oleh sahabatnya tentang sirat, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirat itu mudhidatun muzliqatun, sirat itu licin, menggelincirkan, kata Nabi. Namun bagi orang beriman tidak perlu takut dengan sirat. Kata Nabi, al-mu'min 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rihi wa kal-jiyadil khail. Orang mukmin itu akan lewat di sirat itu, ada yang seperti kijepan mata, cepret 3000 tahun cepat nyampe. Ada yang kayak begitu. Dan ada juga yang seperti kilat yang menyambar, cepretnya rada lamaan dibanding kijepan mata. Ada juga karih yang seperti angin dengan cahaya, kecepatannya lebih cepat cahaya. Kilat itu kecepatan cahaya. Ada yang seperti kuda pacuan, berbeda-beda tergantung amalan yang dilakukan di alam dunia ini.
Nabi menerangkan tentang sirat, betapa licin, menggelincirkan. Kita wajib yakin, karena Nabi kita yang bicara, shadiqun fima akhbara bihi anillah jalla wa'ala. Nabi itu benar terhadap apa yang beliau beritakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua saudara, sirat ini bentuknya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bahasa ulama itu menyebutkan 1/7 rambut, kecil tapi kuat. Rambut itu saudara, biar kata kecil, lebih kuat dari baja. Boleh dicek dan diadu. Bila baja segede rambut, bajanya masih kuatan rambut. Ini hasil penelitian. Orang kalau mati, yang terakhir hancur adalah rambut. Udah nggak ada lagi, saking kuatnya itu rambut. Kecil tapi tajam. Orang bilang kecil begitu bagaimana? Enggak pakai bagaimana. Wong yang membilang adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i yang hafal hadis 1 juta hadis sanad dan wa matnan, menuliskan di dalam kitab musnadnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi, inna li jahannama adaqqa minas sya'ri wa ahadda minas sayf. Neraka jahanam itu sungguh lebih halus, sirat yang ada di atasnya lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Nabi yang bilang itu sirat. 3000 tahun saudara, lama. Tapi kata Syekh Nawawi di sini nih, ada tepiannya. Siapa yang paling dulu lewat di sirat ini? Yang paling dulu lewat adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Moga-moga kita terhitung jadi umatnya dan umat yang terbaik yang diakui oleh Nabi, bukan sekedar ngaku-ngaku doang. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara lewatnya di sirat? Kata Syekh Nawawi, dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh ulama besar dari Samarkand, Uzbekistan. Orang Jawa nggak bisa nyebut As-Samarqandi, nggak bisa. Berat orang Jawa nyebutnya Asmoro. Maka ada tuh di Tuban Syekh Ibrahim Asmoro. Berat, udah yang jadi aja. Maksudnya Samarkand, Samarqandi. Samarkand itu kota yang ada di Uzbekistan. Begitu, di Uzbek ada Samarkand, ada Bukhara, Imam Bukhari makamnya di sana juga. Ada Tirmidzi, Imam Tirmidzi makamnya di sana, dan ada juga sahabat Nabi anaknya Ibnu Abbas Sidina Qusam ada di sana. Suatu saat ada rezeki luas kita ziarah ke Uzbekistan. Ini kita datangin tokoh-tokoh besar dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini sirat. Kata Syekh Nawawi, dijelaskan di dalam Tanbihul Ghafilin dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sadisul Islam. Ibnu Mas'ud itu orang yang ke-6 masuk Islam, paling duluan. Ibnu Mas'ud. Saya tidak panjangkan cerita Ibnu Mas'ud, takut sampai jam 9 ngomong Ibnu Mas'ud aja. Ini sahabat Nabi hebat, masuk Islam dari kecil, melihat mukjizat Rasulullah di depan matanya, dia langsung bersahadat. Tapi bukan pada malam hari ini kita bedah itu, biar tidak panjang, nanti habis diceritain Ibnu Mas'ud saja. Pun kalau mau diceritakan satu pesan Nabi,
kepada Ibnu Mas'ud tentang ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Kata Nabi Ibnu Mas'ud, Anda duduk di majlis ilmu 5 menit aja duduknya, enggak usah lama. Di majelis ilmu, di majelis pengajian, ngaji 5 menit, enggak usah lama, duduk, tak pegang pulpen untuk mencatat, tidak menulis barang sehuruf, duduk aja, yang disebut jiping, ngaji nguping. Biar kata jider, ngaji nyender, jidur, ngaji tidur. Duduk aja di situ. Biar kata merem-merem, nggak apa-apa. Yang gurunya lihat, kayaknya paham murid ini, tandanya ngangguk-ngangguk. Kata gurunya paham. Murid-murid ini tandanya ngangguk. Dipelototi nama gurunya, ada yang netes terharu ini. Tandanya ada yang netes. Dilihat bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Apa namanya? Ngiler ya, ngiler. Duduk aja 5 menit lebih tinggi ganjarannya daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 hamba sahaya. 5 menit doang, apalagi lebih dari itu. Enaknya orang yang duduk di majelis ilmu, datang, gede ganjarannya, gede. Kata Ibnu Mas'ud, ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis mauquf di sini. Yaridun nasu jami'an as-sirat. Tuh, semua manusia melewati sirat tanpa terkecuali. Nabikah dia? Umatnya kah dia? Pejabat kah dia? Rakyat kah dia? Kiai kah? Santri kah? Pedagang kah? Karyawannya kah? Siapa aja? Semua manusia. Qur'annya bilang wa im minkum illa wariduha. Minkum, Anda semua. Ini maka dijelaskan di sini, semua manusia lewat di sirat. Apa itu lewat tuh? Yaridu tuh. Wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar. Wurud itu berdiri di sekitaran neraka. Berdiri. Semuanya berdiri, habis ditimbang amalan, ditimbang dulu, baru kemudian diri di situ. Habis diri, summa yamurruna 'alas sirat. Tuh, lewat di titian, di jembatan. Apa sirat? Jisrun yudrabu ala dhahri matni jahannam. Jembatan yang dibuat, dipasang di atas neraka. Itu jembatan halus, lebih halus dari rambut, tajam, lebih tajam dari pedang. Ada orang latihan nyeberangin kali pakai bambu, enggak pakai apa-apa. Ngapain latihan terus? Buat nanti di akhirat. Begitu, bukan itu ibadah. Kalau jembatan itu menyeberang, dapat kerupuk sebelahnya Agustusan. Tuh begitu. Ibadah. Di sini dijelaskan yamuruna bi a'malihim, berbeda-beda. Tergantung amal perbuatan saat di dunia. Lewatnya enggak sama, tergantung bagaimana dia amalannya, bagaimana kecepatan dari 3000 tahun. Faminhum man yamurru
mislal barq. Ada yang lewat kayak kilat yang menyambar, cepret langsung surga. Moga kita semua kayak begitu tuh. Itu bila kita dengar adzan udah ada di masjid. Dengar adzannya kayak begitu tuh. Orang yang dengar adzan udah ada di masjid. Pas adzan udah ada di masjid. Itu kayak begitu tuh. Allahu Akbar, maghrib udah di masjid dia. Bakalan di akhiratnya kayak begitu. Kalau dengar adzan, bang udah adzan, baru juga adzan berisik amat sih, belum juga komat, bukan dekat rumahnya dari Al-Ma'mur. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak masuk. Nggak masuk di sini. Kayak kilat. Ada lagi di bawah itu, wa minhum man yamurru mislar rih. Karena kilat namanya kecepatannya cahaya. Kalau kecepatan cahaya sebentar, detik itu bisa 500 kilo. Detik itu begitu. Nabi Isra Mi'raj itu kecepatan kilat. Ada lagi di antara manusia tuh yang lewat di jembatan itu kayak angin. Artinya kecepatan angin. Kayak pesawat. Pesawat cepat. Cepatan angin. Ada juga yang lewat kayak burung. Burung itu cepat terbangnya, tapi dibawalah angin. Karena burung pun juga butuh angin. Dengan dua sayapnya dia. Ada juga yang lewat kayak kuda pacuan. Bahasa kitanya naik mercy. Mercy. Begitu. Ada juga yang kayak unta pacuan. Unta sama kuda, cepatan kuda. Tapi unta sama unta bakal berbeda. Jadi ada yang mercy, ada juga yang mobil biasa kecepatan, termasuk tronton, ampe mobil doyok mobil. Ada juga yang kecepatan odong-odong, tahu odong-odong? Ya, gitu. Ya, kayak gitu udah cepatnya odong-odong, kan bau bocah masalahnya. Ada juga kayak orang lari. Ada yang kayak orang jogging dah, larinya nggak cepet, jalan santai namanya. Bahkan kata Nabi yang paling terakhirnya yang lewat di sirat tuh pakai jempol kaki, namanya jingke, apa namanya? Jingjit. Oh iya, pakai jempol. Itu terakhir jalannya di situ. Yang pakai jempol ini nih goyang-goyang tuh sirat. Kalaulah dia keceburnya di ujung, tinggal sejengkal lagi kepleset. Ini orang masuk surga duluan daripada penghuni neraka. Paling duluan, yang tinggal selangkah lagi nyebur. Itu masuk surganya duluan dari sederetan ahli neraka. Begitu. Jadi yang paling duluan dari neraka masuk surga, yang sejengkal lagi surga kecebur. Itu begitu. Jatuh dia. Yang baru masuk, baru nginjek, langsung nyebur, wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Itu begitu. Baru nyebur. Bahkan ada yang nggak mau, ditarik, dipancung sama malaikat, seret.
Itu begitu. Sirat itu tajam, menggelincirkan seperti tajamnya pedang. Ada tepiannya. Ada tepiannya. Duri. Jadi jembatan ini berduri, kudu milih-milih jalannya. Milih-milih. Begitu saudara. Maka kata Nabi, di pinggirannya ada malaikat yang bawa pancung. Ada yang diseret sama malaikat, nyemplung di neraka. Ada yang kayak begitu. Maka karena itu di antara hal ikhwal orang famin baini marin najin, ada yang lewat selamat sampai surga, amin ya rabbal alamin. Ada juga yang lewat goyang-goyang dia, begitu goyang-goyang tapi selamat juga, mau jatuh tapi bisa selamat. Dan ada juga yang terperosok ke neraka. Saking seremnya sirat itu, malaikat yang kerjaannya ibadah demi ibadah, ibadah demi ibadah, tidak pernah berhenti ibadah yang namanya malaikat. Doa ngelihat sirat seremnya kayak begitu. Rabbi salim salim, Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan saya Tuhan. Malaikat saking serem. Kalaulah saudara demen baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan gelar sayapnya. Saudara tak perlu lewat di atas sirat, tapi saudara lewat di atas sayap malaikat, sehingga jalannya cepat. Ini yang kita bakal lalui saudara. Yang harus dipikirin mau yang kayak begini nih, pikirin yang kayak begini nih, pusingin, ndak usah yang lain-lain. Itu ngapa si bapak tuh mono rakyat lagi pada perang puyangnya itu, apa kagak liatin? Enggak usah ke situ itu, kita mikirin sirat aja nih, biar selamat. Wudulah yang benar. Maka diajarkan itu kalau kita pakai basuh kaki kanan sambil doa, jangan enggak tuh kaki kanan dibasuh, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tusabbitu fihi aqdamas sholihin. Tuhan, mantapkan kaki saya di atas jembatan itu pada hari di mana kau berikan kemantapan kaki orang-orang yang soleh. Manakala kita basuh kaki kiri, usap, jangan digoyang-goyang doang begini nih di atas keran, gini aja, enggak diusap. Ada enggak yang kayak begini? Yang mana orangnya? Pegang, goyangin. Allahumma la tazilla qadami ala sirat yauma tazillu fihi aqdamul munafiqin wal kafirin. Tuhan, jangan kau perosokkan kakiku di atas jembatan itu di hari tergelincirnya kakinya orang munafik dan orang-orang kafir. Betapa luar biasa doa itu dibaca saat basuh kaki. Jangan timbang disiram pakai keran begini-begini goyang-goyang, udah aja. Sendal aja nggak dicopot kagak, sendal jepitnya merek Swallow yang bawahannya pakai paku. Ya Allah, siapa yang kayak gitu? Ini nggak bener ini. Anda copot. Doa, yakini pakai peniti. Ya pakai peniti dah bawahnya. Itu kita kudu percaya adanya sirat dan percaya hal ikhwalnya orang berbeda-beda tergantung amalnya.
Inilah yang harus dipikirin oleh kita. Ada di alam dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Maka kita haruslah beramal soleh. Bukan sekedar banyak, tapi ahsan, terbaik. Dandani amal kita. Pikirin perjalanan ke depan kita ini, supaya kita berubah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan ini, supaya kita lebih bagus. Banyak kita bersolawat kepada Nabi, ta'alluq sama Nabi. Betapa orang yang ahli ibadah, yang solawatnya saban hari 100.000 kali, enggak kurang sehari semalam. Imam Al-Busiri tiap malam dia nangis, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahukabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai makhluk termulia sejagat raya Nabi Muhammad, mali man aludhu bihi, apa sandaran saya? Tidak ada sandaran bagi saya kecuali hanya engkau. Saya pengen pegangan kaki engkau aja dah. Ada di belakang engkau aja, saya pengen pegangan kaki engkau. Inda khululil hadisil amami, menghadapi peristiwa besar yang mengerikan yang merata itu, melewati sirat itu yang salawatnya banyak. Siapa kita kalau tidak mikirin kayak begini? Ini aja yang dipikirin sama kita. Ini selamat enggak kita di akhirat? Ini aja. Udah mikirin yang kayak gini aja dulu dah. Pikirin biar kita selamat ngadepin akhirat. Ta'alluq sama Nabi. Walan yadiqa rasulallahi jahukabi. Wahai Rasulullah, keagunganmu tidak akan sempit untuk diriku. Biar kata nyempil saya dari mereka-mereka yang demen mengikuti sunnahmu. Saya pengen nyempil aja, megangin kaki engkau. Idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ketika Allah yang dulu bersifat Rahman Rahim, yang bersifat Karim, Dzul Karam, Tuhan yang pemurah, royal, kala itu tajalla bismi muntaqimi, bertajalli dengan nama Tuhan yang membalas dendam kepada umatnya, hambanya yang dulu dikasih nikmat tapi tidak bersyukur untuk berdekat kepadanya. Mereka berta'alluq kepada Nabi Muhammad yang ahli ibadah. Siapa kita? Maka berubahlah kita dengan meyakini ini, agar supaya kehidupan kita lebih baik. Dekati Nabi Muhammad lewat pintu bersolawat banyak kepadanya, teladani ajaran-ajarannya sedikit demi sedikit, agar supaya kita diberi keselamatan daripada huru hara hari kiamat. Salatan tunjina biha min jamil ahwal, huru hara hari kiamat termasuk sirat wal afat. Inilah yang paling pokok buat kita. Singkatnya, kita wajib yakin adanya sirat. Tanamkan di hati ada itu jembatan. Pikirin untuk menyeberanginnya, bukan nanti, mikirinnya sekarang dengan beramal soleh, beribadah yang benar. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Amin. Bisiril Fatihah.